Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas MB 4407, di sini akan membahas tentang perekonomian terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rauda Alkus dengan NIM 14012040118. Saya Elni Victoria Patikawa dengan NIM 14012040883. Saya Iqbal Nabil dengan NIM 14012043799. Saya Irfan Afandito dengan NIM 14012020393. Saya Kansanaza Syahira dengan NIM 14012044889. Saya Salwa Khairunisa Firdaus dengan NIM 14012043005. Saya Sultan Raffi Arisaputra dengan NIM 14012020473. Next. Pertama, kita akan membahas tentang definisi perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang dapat berinteraksi secara bebas dalam perekonomian negara lain. Dalam perekonomian ini, sektor-sektor ekonomi dibagi ke dalam 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri atau biasa dikenal dengan perdagangan internasional. Next. Arus barang dan modal internasional. Arus barang dan modal internasional terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ekspor. Ekspor adalah kegiatan produksi yang dilakukan di dalam negeri lalu dipasarkan ke luar negeri. Imbalannya adalah berupa aliran pendapatan berupa devisa yang masuk ke dalam negeri tersebut. Next. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan produksi yang dilakukan di luar negeri dan dipasarkan ke dalam negeri. Yang ketiga, ekspor neto. Ekspor neto adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi dengan nilai impor negara tersebut. Ekspor neto akan bernilai positif jika ekspor lebih besar daripada impor, dan hal ini biasanya disebut dengan surplus perdagangan. Ekspor neto akan bernilai negatif jika ekspor kecil dari impor dan ini disebut dengan defisit perdagangan. Ekspor neto akan bernilai nol jika ekspor sama dengan impor dan hal ini disebut dengan Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama, harga dan biaya transportasi. Yang kedua, selera konsumen. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, nilai tukar mata uang. Saya akan menjelaskan sirkulasi dalam ekonomi makro 4 sektor. Gambar skema menunjukkan sirkulasi yang terjadi pada ekonomi makro 4 sektor, meliputi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar modal, lembaga keuangan, dan luar negeri. Terdapat garis yang membongkar masing-masing sektor dengan makanannya tersendiri. Pertama, hubungan rumah tangga, di mana rumah tangga merupakan konsumen, serta menyediakan tenaga kerja bagi hubungan dengan korporasi, serta menyediakan tenaga kerja dan pemerintah melalui ASN atau PNS. Hubungan dengan pemerintah, di mana rumah tangga termasuk pada subjek pajak, serta target sasaran dari bantuan yang dilakukan pemerintah melalui BLT dan bantuan lainnya. Terdapat jasa dan faktor produksi dari perusahaan melalui gaji dan komoditas yang dibeli. Hubungan pemerintah dengan perusahaan sebagai regulator dapat mengawasi serta membentuk undang-undang untuk melindungi perusahaan dan konsumen, serta timbal balik kewajiban perusahaan untuk membayar pajak dari keuntungan. Hubungan dengan lembaga keuangan termasuk bank sentral dalam mengatur kebijakan moneter agar terjadinya pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan surat utang negara yang dapat dibeli melalui pasar modal. Hubungan perusahaan di mana menyerap tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga dan melakukan produksi untuk menghasilkan komoditas baik barang ataupun jasa. Dan hasil sumber daya yang tersedia lalu dikembangkan dari barang mentah menjadi barang bernilai ekonomis. Hubungan dengan pemerintah sebagai regulator dan kewajiban membayar pajak. Dan ada pun hubungan perusahaan dengan peranan modal di mana perusahaan membutuhkan modal untuk berekspansi atau modal operasional. Hubungan lembaga keuangan di mana mewakili pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter dalam menjaga sirkulasi uang, baik mengatur suku bunga, serta banyaknya uang yang beredar. Berhubungan langsung dengan peranan modal, baik pasar modal, dalam mengawasi kinerja perusahaan keuangan dengan menjalankan tugasnya, baik dalam sektor perbankan ataupun perusahaan asuransi, lembaga keuangan swasta lainnya.
Hubungan dengan rumah tangga dapat menentukan suku bunga acuan agar masyarakat dapat mengambil kredit dan memenuhi kebutuhannya, baik dalam konsumsi dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Hubungan dengan luar negeri dilakukan oleh rumah tangga untuk bisa memenuhi kebutuhan apabila negara tersebut belum mampu memproduksi barang-barang tersebut ataupun kebutuhan lainnya karena harga lebih murah ataupun variasi komoditas yang tersedia lebih beragam. Bagi perusahaan, pasar luar negeri merupakan cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari ekspansi bisnis. Perusahaan melakukan impor apabila harga komoditas yang dibutuhkan lebih murah dan sedianya lebih banyak komoditas akibat keterbatasan sumber daya modal dan teknologi. Selanjutnya, aliran sumber daya keuangan. Aliran sumber daya keuangan terbagi menjadi dua, yaitu arus keluar modal neto dan arus modal keluar negeri. Yang pertama, arus keluar modal neto. Arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi dengan pembelian aset domestik oleh warga asing. Yang kedua, arus modal keluar negeri. Arus modal keluar negeri terbagi menjadi dua, yaitu investasi luar negeri langsung yang bersifat aktif dan investasi portofolio luar negeri yang bersifat pasif. Variabel-variabel yang mempengaruhi arus keluar modal neto adalah suku bunga real yang dibayarkan atas aset luar negeri, suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik, resiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor asing. Baik persamaan ekspor neto dan arus keluar modal neto dalam perekonomian secara keseluruhan, NCO sama dengan NX, di mana singkatannya dari NCO arus keluar modal neto dan NX ekspor neto. Persamaan ini muncul karena NCO dan NX harus saling menyeimbangkan. Lalu selanjutnya, tabungan investasi dan hubungannya dengan arus internasional. Ekspor neto merupakan salah satu komponen produk domestik bruto atau PDB. Rumus PDB yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G lalu ditambah NX. Tabungan nasional adalah pendapatan negara yang tersisa setelah membayar konsumsi dan pembelian pemerintah. Sehingga persamaannya menjadi Y dikurang C dikurang G sama dengan I tambah NX lalu S sama dengan I tambah NX. Karena NCO sama dengan NX, maka terdapat persamaan lagi yaitu S sama dengan I tambah NCO. Persamaan ini menunjukkan bahwa tabungan suatu negara harus sama dengan investasi ditambah dengan arus keluar modal neto. Keterangannya yaitu Y sama dengan produk domestik bruto, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan belanja pemerintah, NX sama dengan ekspor neto, S sama dengan tabungan, dan NCO sama dengan arus keluar modal neto. Dari hubungan tersebut terdapat 3 hasil, yaitu defisit perdagangan apabila tabungan lebih kecil daripada investasi dan NCO lebih kecil daripada 0. Lalu yang kedua perdagangan seimbang apabila tabungan sama dengan investasi dan NCO sama dengan 0. Lalu yang terakhir ada surplus perdagangan apabila tabungan lebih besar daripada investasi dan NCO lebih besar daripada 0. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4 kelas MB 4407. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan terima kasih.